Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 di Jakarta. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, persiapan penyusunan perangkat kemerdekaan disusun di berbagai daerah termasuk Surabaya. Akan tetapi, berita proklamasi tersebut baru didengar oleh segenap arek-arek Surabaya pada bulan September dalam sebuah rapat raksasa di lapangan Tambak Sari pukul 4 sore dengan ajakannya dilakukan oleh jaringan pemuda kantor. Mereka berkeliling kota meneriakkan kepada para pemuda pelajar, kaum buruh, tukang becak, kaum perempuan hingga seluruh rakyat perihal berita kemerdekaan. Tentara Jepang berjaga di sekeliling Tambak Sari dengan senjata lengkap, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat arek-arek Surabaya dalam membela proklamasi kemerdekaan, bahkan dapat menurunkan moral tentara Jepang. Selesai rapat, ribuan rakyat melakukan arak-arakan keliling kota Surabaya. Arek-arek Surabaya yang merasa dirinya sudah merdeka mencoba melakukan pelucutan senjata terhadap pasukan Jepang. Pada permulaan Oktober 1945, boleh dikatakan bahwa kekuatan Jepang telah menyerah pada arek-arek Surabaya. Dimulai dari penyerbuan dan pendudukan markas Kepetai, markas Angkatan Laut Jepang di Ketengkali, markas Angkatan Darat Jepang di Don Bosco, hingga penyerahan gudang Mesiu di Kamal Jatuh Ketahan Rakyat. Arek-arek ini kabeh. Maksud awan ini Jepang. Oh, bonus apa-apa. Oh, panggung salah kok. Ya, Bos Eki, sejadinya itu. Ayo, Bos, ayo. Maju. Selanjutnya, terjadi pengambil alihan gedung-gedung perusahaan negara dan tempat umum penting lainnya. Dalam situasi revolusioner pada 25 Oktober 1945, kapal tentara Inggris atas nama sekutu merapat di Surabaya dari Brigade 49 di bawah pimpinan Brigjen AWS Malabi yang terdiri sekitar 6.000 orang. Dengan misi awal utamanya adalah mengevakuasi tawanan perang dan interniran dan melucuti senjata serta memulangkan tentara Jepang. Esok harinya, tentara sekutu mulai bergerak dari penjara Kalisosok untuk membebaskan para tahanan Mika, lalu terus bergerak ke tempat-tempat tawanan Jepang dan interniran Belanda lainnya. Pada 27 Oktober 1945, siang hari, sebuah pesawat sekutu menyebarkan pamflet di atas kota Surabaya, juga di seluruh Jawa, yang berisi instruksi langsung dari Maijen Hauke agar seluruh penduduk Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan yang mereka rampas dari Jepang kepada tentara Inggris dalam waktu kurang 48 jam. Jika tidak, maka akan ditembak mati. Sementara itu, pada 28 Oktober 1945, pasukan sekutu Gurkha menduduki lapangan terbang Moro Krembangan dengan memberikan ultimatum kepada para pemuda untuk meninggalkan tempat dalam waktu 4 jam. Tindakan sekutu tersebut kemudian disusul dengan menduduki gedung-gedung penting dan merampas mobil serta senjata para pemuda. Hal ini membuat seluruh rakyat terkejut hingga membuat amarah yang membara.
Seketika itu, di malam harinya mulai pecah pertempuran antara pasukan Inggris dengan senjata lengkap tersebar di dua ujung kota Surabaya dengan pasukan Indonesia yang terdiri dari TKR, Laskar PRI, dan laskar lainnya dengan senjata ringan sampai berat, meriam, dan tank rampasan dari Jepang. Terjadilah pertempuran hebat hingga 30 Oktober siang hari. Seluruh markas dan perkemahan pasukan Inggris dikepung oleh pasukan pemuda dan rakyat, termasuk pengepungan di gedung UTS dan Internasio, juga perebutan lapangan terbang Moro Kembangan. Meskipun dengan persenjataan yang jauh lebih rendah, tetapi tidak menyurutkan semangat juang pasukan Republik dengan tekad bulat, merdeka atau mati. Di tengah berkecamuknya pertempuran, pada 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno dan pejabat tinggi negara lainnya disertai sejumlah perwira Inggris dan wartawan asing datang ke kota Surabaya guna menyerukan gencatan senjata. Selanjutnya, pada 30 Oktober 1945, Jenderal Houghton tiba di Surabaya untuk turut melangsungkan perundingan tingkat tinggi dengan dasar penyelamatan kehancuran pasukan Inggris Brigade 49. Maka terbentuklah badan penghubung bagi kedua belah pihak yang mana disebut Biro Kontak. Iring-iringan mobil Biro Kontak mengumumkan penghentian tembak-menembak dan penarikan tentara Inggris dari sejumlah tempat. Pertempuran dan pengepungan umumnya sudah melunak, tetapi keadaan di sekitar gedung Internasio masih sangat memanas. Moncong senjata tentara Inggris masih mengancam, peperangan masih terjadi. Untuk sementara waktu, tembak-menembak berhenti sejenak, dikarenakan utusan Indonesia bersama pihak Inggris memasuki gedung untuk menghentikan tembakan dari dalam. Kok larang deh? Dulu enggak Inggris turun, Pak. Ini pernah presiden. Tak lama kemudian, ada lemparan granat dari tentara Inggris yang menyebabkan gencarnya kembali pertempuran tersebut.
Akhirnya diketahui Brigjen Malabi tewas di dalam mobilnya terkena lemparan granat dan sejumlah tembakan. Peperangan langsung terhenti dan tentara Inggris merasa telah kalah telak dalam pertempuran tersebut, sehingga mereka merasa harus kembali pulang ke negaranya sendiri. Untuk kesekian kalinya, pihak penjajah tidak pernah belajar bahwa untuk menghancurkan sebuah kota seperti Surabaya, ribuan rakyat dapat mereka bunuh. Tetapi rakyat punya tekad baja untuk merdeka yang tidak dapat mereka tundukkan. Rakyat banyak rela mengorbankan apapun termasuk nyawanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka atau mati. Get